Oh iya, judulnya salah. Thank you ya, gue ganti dulu. Dah, that's it. Udah ganti belum? Oke, halo semuanya. Cek dulu dong, suara gua sama koneksi gue bagus nggak sih? Gue lagi di Hong Kong, ternyata ini hotel gue sinyalnya nggak sebagus itu, gengs. Gimana? Kabarin ya. Iya ya, gue salah judul, salah judul. Sekarang tanggal 17. Ini biasa lah, gue pakai setup Restream belum gue ganti. By the way, suara gue jelas nggak? Suara gue jelas nggak? Udah gitu, kayak gambar gue jelas nggak? Suara gue delay nggak? Tolong dong berkabar dulu dong, guys. Gue pengen cek dulu, cek kondisi dulu. Aman, mantap. Jelas suaranya? Oke, sip. Gue nggak bawa mic. Gue eh, cuman pakai AirPods aja. Jadi ya udahlah ya. Terus gue dari laptop aja. Apa nih? Seperti biasa ya, gue akan live selama kira-kira em, 1 jam ke depan. Kita bahas apa yang menarik mungkin. Em, Gas spill meme, bangke, bangke. Lu pada. Ntar lah, tunggu ntar lagi lah. Ntar lagi baru gue spill lah. Ya udahlah, lu pada yang udah early duluan. Gua gambar burem memang ini gambar burik emang. Maklum ya, ini gue cuma pakai apa cam dari Mac gua. Udah gitu, ya memang nggak sebagus itu sih. Nggak apa-apa lah, dimaklumi lah. Oke? Nih ya. Hmm, yang gue share sedikit lah ya, yang ada dua lah yang kayak gue hari ini ape. Tadi pagi tuh di base gue ada nge-ape ini. Nih Vena, ini tadi pagi gue ape, ini pas masih MCAP 200 ribuan sih. Pas masih 210 ribu kalau nggak salah gue ape. Ya, lu pada hati-hati ya, hati-hati ya, tapi ya gue tuh ape sangat-sangat early ya. Gue baru ini tadi sebelum terbang kayaknya kira-kira di area, bahkan di bawah 100 ribu. Gue inget banget gue masih ape tuh di sekitar sini. Nih, di sekitar sini nih. Sebelum candle tiang ini terjadi, gue udah ape dulu gitu. Jadi kayak, pokoknya gue inget 210 ribuan lah. Gue ape MCAP gue. Gak banyak ya, gue ape kayak nominal yang kayak gue hilang ya udah gitu. Gue ingetin ya, main meme itu lu nggak boleh all in, nggak boleh banget. Kayak jangan jangan lu mindsetnya tuh kayak maunya life changing money dan langsung kayak all in gila-gilaan di meme tuh jangan ya gitu. Gue tuh selalu masuk memes sejumlah yang kayak gue hilang ya udah gitu loh, ngerti kan? Ya udah kalau hilang gitu. Tapi yang jelas gue hari ini ada ape 2 memes. Satu si Vena ini di base karena ini baru. Terus dia itu kan agents AI-nya dari Venice yang VVV itu loh, yang udah listing di Coinbase. So ya I think ini mestinya ada kabal insider yang mainin lah gitu. Dan yang kedua di Ethereum, gue tadi gue baru share ya, gue tuh baru ape ini mudeng. Gue pantas dihukum lah kayaknya, gue baru ape mudeng anjir. Gak jelas banget kenapa gue ape ini. Tapi kecil ya, gue ingetin, gue sekali lagi gue kecil banget ape-nya. Bener kecil banget kayak nominal yang kayak gue kalau hilang ya udah gitu loh ya. Kalau hilang ya udah sekali lagi ya lu all in ya itu urusan lu lah. Target berapa gue jujur nggak tahu. Gue kayak gaya gue itu kan mainnya panjang ya. Gue tuh nggak yang gini kalau lu pada mau apa? Karena gini-gini. Tesis gue satu ya. Gue merasa kayaknya sekali lagi ya. It season itu bakal segera bakal segera mulai gitu loh. Karena gue baru ngelihat satu dua habis ini sih, habis yang Libra yang Argentina ya, habis si presiden Argentina yang launching Libra, itu kan dirak kan, ancur-ancuran kan. Orang tuh kayak pada loss sampai jutaan dolar kan. Dan kayak gue baru ngelihat kayak sentimen di Solana tuh udah kayak bearish luar biasa. Kayak gue ngelihat sentimen di komunitas Solana ya. Gue kan follow banyak CT-CT Solana ya. Itu udah kayak ancurnya tuh udah kayak ancur pas 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 zaman-zaman FTX November 2021 gitu loh. Jadi kayak gara-gara apa ya, se-bearish luar biasa itu, sedangkan liquidity-nya kan kalau lu perhatiin total crypto market cap itu kan sebenarnya nggak lari keluar ya. Jadi kayak liquidity-nya bukan lari, bukan bukan turun gitu. Jadi kayak I'm thinking of kayak maybe bakal ada ada yang rotasi ke Ethereum kali gitu.
Dan ya udah, gue kemarin tuh place long di Ethereum sama Arbitrum ya. Dua itu gue kemarin ada ngelong lah. Ethereum sama Arbitrum ya paling 2.800 2.900 Ethereum juga gue udah cabut gitu. Sama Arbitrum gue ada ngelong dikit-dikit gitu. Tapi itu buat trade ya, cuman buat kayak nge-swing doang. Itu juga size-nya gue nggak yang segede itu guys ya. Terus udah gitu dari kemarin gue tuh pengen nge-ape satu dua memes lah di Ethereum sama Base karena gue jujur kalau Ethereum gue kan masih bullish dan kalau untuk L2 di Ethereum gue tuh hanya bullish dengan base ya, sisanya gue nggak ada yang bullish sih jujur aja ya, kayak Arbitrum yang lainnya gitu ya, kayak gue nggak gitu bullish gitu, gue cuman bullish dengan base gitu, kalaupun ada winner menurut gue itu di base gitu karena udah kita bisa lihat like, kayak virtual gitu ya. Gue cuma bullish sama base lah, sama Ethereum. Makanya kayak gue dari tadi gue tuh nyariin memes apa di Ethereum yang mau gue ape gitu. Ya udah akhirnya ya udahlah gue gak jelas, gue malah ape-nya malah mudeng anjir. Kayak tesisnya tuh gak pakai apa ya, nggak usah pinter-pinter banget lah gitu. Keep it stupid aja gitu. Jadi kayak gue cuma berpikir kayak ya udahlah kali aja ntar Vitalik ngepost lagi gitu loh, ngerti kan? Dan chartnya nggak apa ya, tampak nggak seburuk itu gitu loh. Jadi ya udah gue ape kecil, small size, sama yang tadi pagi itu yang barusan gue cerita tuh Vena kan yang di base itu gue ape juga very very small amount lah, kalau hilang ya udah gitu ya. Itu guys gue tuh cuman share ya, secara terbuka aja emang gue ape itu. Kalau kalau gue sama sekali nggak mau rekomendasi kalian ikut-ikutan, oke? Dan kalaupun kalian mau ikut-ikutan itu urusan kalian terserah, but ya udah at your own risk. Kira-kira kayak gitu ya, at your own risk. Ya, gue nggak akan peduli kalau kalian rugi, karena kalau memang rugi ya gue juga rugi, sesimpel itu aja gitu. Dan ini tuh hanya, aduh, very very kecil lah, cuma 0,0 sekian persen dari portfolio gue gitu. Jadi ya udah, very small, very 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 small gitu. Ya, gue cerita aja jadi kayak gue ada nge-ape dua itu, terus in general gue lagi being quite bullish on Ethereum. Hopefully Ethereum bisa outperform di beberapa bulan ke depan. Jadi outperform dalam versi gue itu adalah hopefully kita bisa lihat di sini ya. Kalau ntar gue tunjukin. Ntar gue habis ini gue tunjukin lu semua. Ntar ya. Aduh, salah lagi. Nah, gengs. Nah, nih, gue satu chart yang gue lagi lihat juga ini Ethereum Bitcoin, BTC. Ya gue nggak tahu ya, sekali lagi ya, I think it's bottoming right now ya. Jadi Ethereum terhadap Bitcoin ya semoga semoga aja bottoming, dan kayak I think ini kan Ethereum terhadap Bitcoin ya. Jadi maksudnya ya, jadi intinya Ethereum terhadap Bitcoin. Jadi gue ngelihat kayaknya ini semoga udah bottom, semoga, dan semoga ini mengalami kenaikan. So kalau misalnya ini benar naik ya mestinya Ethereum akan outperform di beberapa waktu ke depan dibanding Bitcoin gitu. Hopefully ya. Jadi makanya gue ada place long di Ethereum, terus gue juga ada interest untuk 8 memes di Ethereum, dan personally gue akan sangat apa memantau ekosistem di Ethereum gitu. Tapi let me remind you ya guys ya, ini nggak mungkin yang kayak tiba-tiba sekali jembreng naik ke atas gitu, nggak gitu guys cara kerja market ya, nggak gitu. Ya, market itu akan sesabar itu untuk bikin lu semua jadi nggak sabar gitu. Ya, lu ngerti kan maksud gue? Market itu bakal sesabar itu untuk bikin lu semua jadi nggak sabar. Kira-kira gitu. Ya, so that's it lah. Gue cerita aja itu yang menurut gue menarik setupnya. Dan ya gue nggak tahu posisi kalian saat ini gimana. Hopefully ada yang bisa um, dapat some insight lah. Gue nggak suruh lu semua ikut gue ya. Sekali lagi ya, gak ada yang gue suruh lu semua ikut. Ayo ikut gue, ayo bid gitu. Aduh, gue tuh selalu cuman share secara terbuka aja apa yang memang gue kerjain gitu. Bahas apa nih malam ini? Bang nggak ke Singapura kah? Enggak, ngapain? Ada apa di Singapura? Gue lagi di Hong Kong by the way. Bahas apa malam ini? Ya bebas, terserah. Mau apa?
Eee, Bitcoin OTW 102, lagi dam lagi selanjutnya ke 125. Nggak tahu, kita lihat aja sama-sama ya. Kita lihat sama-sama. Gambar burik, iya. Bang, bener Bitcoin udah bearish? Nggak sama sekali ya. Gua ini gua udah berkali-kali share di live ya. Bitcoin gue masih very very bullish ya. Gua apa ya, bukan berarti habis ini V-shape recovery, bukan gitu ya. Gue being very bullish dalam arti gue masih merasa kemarin itu belum macro top, sehingga ya bisa aja koreksi sideways dulu. Kemarin kan udah flush out 10 miliar. Kalau lu tanya gue sih itu udah bottom mestinya udah bottom gitu. Tapi ya bisa aja nge-retest sekali lagi, gue nggak tahu balik ke 90 atau bahkan below, I don't know. Gue nggak mau tebak-tebak gitu, tapi yang jelas gue masih hold semua Bitcoin gue. Dan gue kalau udah duit, gue beli lagi Bitcoin. Asli, gue kalau ada duit, gue akan beli lagi Bitcoin karena gue masih sangat-sangat bullish. Tapi gue kasih tau aja ya, ini yang gue juga udah jelasin di live beberapa kali terakhir, gue udah being bearish dengan 99% altcoin yang available di market saat ini. Menurut gue, 99% altcoin nggak akan recover dan nggak akan bisa balik ke previous all time high-nya. Instead, kalau misalnya Bitcoin naik lagi dalam 1 tahun ini, ya, mana yang bakal kena rotasi itu adalah new narrative dan new token, ya. Jadi kayak makanya gue bilang kayak nggak usah lu yang pada nyangkut nih, nggak usah lu semua berharap portfolio lu bisa wah balik gimana lagi gitu. Menurut gue nggak usah sih gitu loh. Dalam arti gini ya, gue bilang nggak usah berharap itu bukannya gue suruh lu pada cut loss, buang semua apa, ya tergantung strategi masing-masing lah manajemen risknya ya. Tapi kalau gue sih masih ada yang gue hold dan gue udah, gue pasrah. Gue kerja keras cari duit, kalaupun ada duit yang bisa gue rotasi, gue akan fokus dengan kripto-kripto yang baru launching di tahun ini, dan karena menurut gue yang new launch itulah yang akan outperform, gitu loh, ngerti kan? Kira-kira itu, tapi ya nggak semudah itu ya, karena lu tahu lah pump-nya itu short live banget, guys. Jadi kayak sangat-sangat cepet naik, cepet juga turunnya gitu. Jadi kayak gitulah ya. ETH udah bangun, amin. XRP gimana? Gue jujur nggak hold XRP ya. Gue nggak hold gitu. Apa nih? Apalagi nih? Apalagi history minus paling banyak berapa sol, Bang? Dari Yoga Firman. Berapa ya? Belasan sih. Belasan. Kayaknya gue nggak ada yang sampai 20-an sol gitu, nggak ada sih. Gue main memes di Sol tuh nggak segitu banyaknya gitu. Paling banyak gue kemarin masuk tuh Popcat sama Giga. Dua-duanya rugi. Ya. Itu gue masuk kayaknya 20-20 Sol deh masing-masing. Tapi ya rugi sih. Enggak. Sorry. Popcat gue masih untung deh. Gue pas buang gue masih untung. Giga gue juga masih untung sebenarnya. Tapi kayak udah nggak secuan itu. Enggak. Sorry, gue koreksi. Dua-duanya gue masih untung. Ya, karena gue inget banget gue buang Popcat itu masih di kayak 5 ribuan. Giga itu masih di 4 ribu something gitu. Ya gue masih untung sih. Masih untung. Iya kan ya? Tapi untung tipis banget. Padahal tadi tuh udah kayak cebanan gitu loh. Tadi udah kayak di atas 10 ribu. Tapi udah kayak turun banget gitu. Ya gue buang akhirnya gitu. Itu sih. Tapi kalau yang loss, gue loss banyak di Mudeng. Mudeng Sol tuh gue loss lumayan banyak. Kayak belasan Sol lah. Terus apalagi ya? Apalagi ya? Lupa gue. Tapi kayaknya loss Sol tuh paling belasan, paling jauh ya. Dan gue tuh nggak pernah yang kayak apa senekat itu, enggak sih. Enggak. Gue selalu kayak sekali lagi seperti yang gue bilang ya. Kalau memes itu gue udah ngerti resikonya, gue paham betul resiko dari memes. Gue juga nggak akan pernah suggest kalian untuk all in memes. Nggak bakal gue pernah suggest. Gue berkali-kali disclose sama kalian, 80% itu gue masih, tahun lalu 80% gue itu Bitcoin, Ethereum, ICP. Itu tahun lalu. Tahun ini udah bergeser, Bitcoin, Hyperliquid, dan juga Ethereum. Itu 3 biggest bags gue yang mengisi sekitar 90% dari portfolio gue. Lebih tepatnya di bulan Desember kemarin lah, itu dari balance ya. Gara-gara gue dapat Hyperliquid kan airdrop banyak, dan ketika listing gue beli lagi gitu lumayan banyak. Jadi kayak gue nggak jual ICP gue, tapi kayak in size jadi jauh banget gitu loh. Jadi kayak ya udah top 3 gue udah geser gitu. ICP-nya masih gue hold aja, masih gue stake. Gue nggak tahu lah, semoga aja ada harapan, gue nggak ngerti lagi. Bisa aja nggak balik ke 20, gue nggak tahu lah, tapi ya udah gitu. Gue udah siap dengan segala resikonya. Just kayak gue mau remind sama lu semua,
Di kripto nggak mungkin kayak lu invest 10 token, 10 koin, 10-10-nya naik, there's no way gitu ya. Nggak gitu, gue dari awal pun sudah prepare seperti itu, gue nggak punya ekspektasi, invest 20 naik, nggak gitu. Pasti ada yang loss, pasti ada yang untung, dan kadang-kadang bisa jadi timing lu salah gitu loh, timingnya harus udah TP, lu nggak TP gitu. Ya kira-kira gitulah. Tapi ya gitulah, gitu. Jadi gue sekarang kayak gitu outlook-nya ya. Apalagi guys, silakan tanya-tanya apa aja bebas, sambil gue live di sini. Peanut ada hold, gue nggak ada hold Peanut, gue nggak ada hold. By the way, gue di sini hari ini lagi fokus YouTube aja ya. Jadi kalian boleh tanya-tanya, gue akan usahain jawabin semuanya. TikTok gue lagi nggak live karena gue lagi di Hong Kong kan. Di Hong Kong sini TikTok di ban. Bang, share pandanganmu tentang Apu yang listing the Hyperliquid dong. Ya, I think it's a good news ya menurut gue ya. Ya, disclose dulu nih. Kalau Apu gue masih hold, gue belum CL. Gue Apu masih hold. PP Apu gue masih hold. Nah, tapi Apu gue udah down, jujur aja. Ini lagi down. Down bad lah. Karena Apu gue size in lumayan gede. Ya, itu lumayan gede gue masuk Apu. Dan sekarang tuh, gue inget banget nih ya, gue cerita aja sama lu semua. Gue masuk Apu tuh kira-kira 4 ribuan dolar lah. 4 ribu, gue beli beberapa kali sih. Kira-kira 4 atau 5 ribu dolar lah. Sekarang kayak seribuan dolar anjir tinggal. Coy, tinggal seribuan dolar Apu gue bangke lah. Padahal tuh ya, itu tuh gue inget banget, itu sempat ke belasan ribu, itu sempat ke 13-14 ribu gitu guys. Gue nggak bercanda nih, sempat ke 13-14 ribuan nggak gue TP dong, bego gak? Bego banget, padahal kayak aduh udah cuan, bukannya gue TP, gue pikir masih belum gitu. Turun sampai sekarang kayak 3.800-an deh. Ya udahlah. Ya, tapi gue beli quite low ya, Apu ya, cukup low ya, tapi tetap aja sekarang udah judulnya lagi kayak apa, paper loss lah ya, belum belum gue jual, jadi masih paper, semuanya masih paper loss. Nah, eh, Apu listing Hyperliquid, ya semoga aja lah, gue nggak tahu lah, gue no comment soal itu, karena again guys nih ya, gue kasih tahu sama lu semua, even Apu, even PP, gue tuh udah sekarang lagi punya mindset bahwa gue meyakini 99% of altcoin itu nggak bakal recover. Ya, ini gue ngomong previous altcoin ya, yang kayak, nih, specifically gini, altcoin yang sudah perform naik luar biasa bagus, yang udah naik 10, 20, 30 kali lipat gitu, atau lebih gitu ya, di tahun lalu, itulah yang gue bilang 99% nggak akan recover. Gitu. Itu yang gue yakinin. Kenapa? Karena gue yakin early developer, market maker, insider udah pada ngejit semua, udah pada buang barang semua, sehingga nextnya ya, gue nggak yakin mereka akan beli lagi tuh barang, nggak yakin gue. Yang mereka lakukan instead gue yakin akan beli ke new listing, new token, narasi baru yang masih fresh. Itu yang menurut gue bakal punya peluang lebih besar untuk kena cipratan liquidity, dan lu kalau mau cari profit, ya mendingan lu ya fokus ke sana lah gitu loh. Nggak usah, gue sama sekali nggak akan rekomendasi lu untuk DCA, memes yang udah tahun lalu dari 1 juta naik ke 100 juta market cap terus udah turun 90%. Gue nggak akan rekomend sama sekali untuk DCA. Buat gue itu nggak bijak menurut gue ya, gitu. Karena sekarang metanya udah beda, lu nggak bisa berpikir kayak siklus sebelumnya di mana kayak altcoin memes bisa pump segitunya, enggak ya, sama sekali nggak menurut gue. Kayak ya sekarang launching memes aja segitu gampangnya guys, gitu loh, ngerti kan maksud gue? Behavior-nya tuh, uangnya tuh udah kayak larinya tuh cepet banget gitu loh. Orang tuh sekarang udah nggak lagi hodl gitu loh, ngerti kan maksud gua? Orang tuh udah nggak yang style tuh hodl-hodl gitu, udah nggak anjir, semua ngejit, lomba-lomba ngejit, bangke lah. Gitu guys. Ya udah, gua all in mudeng ads selalu gua nggak peduli. Kalau rek ya lu yang rek, gua bodo amat ya. Gua nggak akan pernah rekomen lu untuk all in, nggak bakal. Mau apapun itu janganlah. Gue tetap, kalau lu tanya gue best advice gue yang gue bener-bener kayak punya high conviction gitu ya, itu adalah Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid. Itu menurut gue very very solid lah listnya gitu. Ya ampun, Mudeng udah 32,8. Gue tadi ape tuh di 29 guys. Lumayan. Gue tadi ape tuh 29. Gue tuh tadi bener-bener masih di toilet, jadi gue pulang nih, kan gue udah bilang mau live streaming kan, terus gue di toilet lagi boker, wih,
Kayak entah kenapa gue kesambit apa, tiba-tiba gue ape budeng anjir. Gara-gara ngeliat Ethereum naik, terus gue liat list di Dex Screener, gue sort by volume, terus gue lihat apa aja nih yang menarik volume di Ethereum, terus gue lihat ada nama Mudeng gitu kan, gue lihat ih Mudeng volumenya lumayan nih gitu, jadi kayak di gue lupa top 10 atau top 15 gitu kan, pokoknya jutaan lah pokoknya kalau gue nggak salah. Ya udah random aja, kali aja Vitalik ngepost. Aduh gue pilek sorry ya, gitu ya. Maurice Joshua, Kak, is it late to buy Bitcoin now? Gua sama sekali berpikir belum late. Kalau untuk pertanyaannya apakah sekarang udah telat beli Bitcoin? Gua sama sekali belum berpikir ini sudah late, ya. Sama sekali belum, personal opinion. Menurut gua, Bitcoin journey-nya masih panjang, masih sangat panjang, masih panjang. Jadi kayak gue udah bilang ya guys, kalau Bitcoin gue nggak akan jual, altcoin probably gue akan buang semuanya, gitu. Mau Hyperliquid kayak mau Ethereum mungkin gue akan buang, tapi Bitcoin gue nggak akan buang. Karena ingatlah ya, sekali lagi gue share sama kalian, mindset strategi kalian itu kalau ini gue ya terserah lu lah pada lah. Tapi kalau gue mindset mindset gue invest di crypto market adalah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya Bitcoin ya. That's the mindset yang gue punya. Even gue invest memes, even gue trading altcoin ataupun futures dengan sangat-sangat kecil gitu ya, semata-mata tujuannya hanyalah untuk membeli lebih banyak Bitcoin. That's it ya. Kalau itu belum menjadi tujuan utamamu, lu mending rethink lagi deh. Lu pelajari lagi Bitcoin tuh apa, lu pelajari kripto apa, segala macam lu pelajari dulu. Karena gue selalu perhatiin ya, mereka-mereka yang sudah lama di market, sudah punya pengalaman, satu kesamaannya tuh itu. Ya, mereka tuh pasti kayak eh ya itu, strateginya tuh buy more Bitcoin, that's it. Gitu. Lagi yang menarik, Kaspa gue hold sekitar 20%-an di Porto, bebas. Request Kaspa gimana pendapatnya? Gue jujur nggak invest Kaspa, gue nggak gitu pelajarin gimana. Sebetulnya kan ya itu kan dari para ketika dia Ethereum berubah jadi proof of stake kan banyak miners yang akhirnya geser ke Kaspa, Ethereum Classic, Raven segala macam kan. Tapi honestly speaking, menurut gue untuk spekulatif oke aja, tapi kalau untuk kayak lu treat as like investment, lu bisa ya sana sini gue jujur nggak pelajarin lah ekosistemnya, lebih tepatnya itu gue nggak pelajarin sama sekali ekosistem, jadi kayak gue nggak bisa ngomong sih. Alt season sentimennya gimana bang dari Fajri? Gue gini guys, um, gini, ini gue udah pernah jelasin ya berkali-kali, gue udah sampai butek bahasnya, lu tonton TikTok gue lah. Gue udah upload, gue udah jelasin apa panjang lebar mengenai alt season gitu. Intinya kayak um, ya gitulah. Gue males ngomong. Gue males ngejelasin alt season lagi anjir. Gue udah jelasin terus dari kemarin gitu kayak ya gue masih percaya akan ada alt season gitu. Cuman kayak lu harus rubah definisinya lah gitu loh. Kayak alt season ya akan gini nih ya. Nih gue refresh dikit lah. Mungkin ada teman-teman yang baru join di YouTube live gue ini. Gue jelasin sekali lagi kayak gini. Kalau sebelumnya alt season itu di 2 siklus sebelumnya ya, kita bisa ngeliat alt season itu kayak periodenya tuh lumayan panjang lah gitu. Bisa 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 6 bulan sampai 1 tahun gitu loh. Panjang periodnya konsolidasi, naik lagi gitu. Bisa 3 sampai 4 wave lah pergerakannya. Kalau gue ngelihatnya, jujur sekarang ya alt season, itu udah itu kemarin udah gue bagi jadi 2 tuh, udah jadi 2 gitu. Jadi ada alt season fase 1 di kemarin tuh early 2024 kalau teman-teman perhatiin kan dari pertengahan 2023 sampai kira-kira Maret 2024 ya itu kira-kira 4, 5, 6 bulan itu khususnya 4 bulan 3, 4 bulan terakhir lah ya. Itu kan altcoin kenceng luar biasa. Luar biasa kenceng. Ya, kalau lu inget ya, sampai sebelum di Maret itu Israel nyerang Iran, habis itu market crash, blam. Itu mengakhiri menurut gue ya, itu mengakhiri alt season. Jebret, selesai. It's over. Itu alt season sesi 1.
Ini again guys, ini lu nggak akan ketemu di mana-mana penjelasannya, karena ini versi gue pribadi ya. Lu nggak akan ketemu di mana-mana. Ini bener-bener pure pemahaman gue, penjelasan gue, dan versi gue pribadi. Dan bisa aja gue salah, bisa aja gue so tahu ya. Gue kasih tau aja ya. Bisa aja gue salah, bisa aja gue salah tahu. Tapi memang ini cara gue memahami market, oke? Dan ada alt season fase kedua ya. Itu kita bisa lihat di 3-4 bulan terakhir di kemarin tuh September, Oktober, November, Desember. Lu lihat altcoin kencengnya setengah mampus kan juga kan naiknya. Memes juga banyak yang naiknya gila-gilaan kan gitu. Tapi perhatiin baik-baik. Altcoin yang sudah naik luar biasa di Q1, di season 1, rata-rata nggak bisa breakout di season 2. Contoh aja, di season 1, AI jagoannya siapa? Bitensor, Render, Worldcoin, Injective. Lu lihat itu semua. Tidak ada yang berhasil create higher high. Higher high itu maksudnya apa? Misalnya di sesi 1 dia nyampe harga 750, di sesi 2 cuma sampai 700. Artinya apa? Tidak create higher high. Itu dalam technical analysis nggak create harga yang lebih tinggi, nggak berhasil breakout gitu. Kayak gagal. Jadi kayak gue consider ya udah nggak sanggup gitu. Melainkan muncul altcoin baru di narasi AI agents bermunculan, ada virtual protocol, ada AI XBT, ada AI agent kan, terus ada lagi AI memes kayak Fartcoin gitu. Jadi kayak seolah-olah logiknya uangnya tuh ke rotasi gitu loh. Dari yang sebelumnya AI ini yang terima uang, yang kedua AI ini yang terima uang, yang ini udah gagal gitu loh. Nah, maka dengan tesis tadi gue barusan di sesi 3, mestinya yang naik itu akan berbeda lagi dengan yang sesi 1 sama sesi 2. Makanya itu definisi alt season gue. Jadi kayak gue masih meyakini akan ada musim di mana akan ada altcoin yang outperform Bitcoin. Kan itu definisi simpelnya ya. Alt season, altcoin majority outperform Bitcoin ya. Bitcoinnya naik 5% atau konsolidasi, altcoinnya bisa naik 50%. Kira-kira itu alt season. Nah, gue masih meyakini waktu tersebut akan ada lagi. Musim tersebut akan ada lagi. Tapi pertanyaannya, apakah barang yang lu simpen sekarang di wallet lu yang kena alt season? Belum tentu. Makanya gue udah bilang, gue udah being bearish dengan 99 altcoin, 99% altcoin yang udah ada saat ini. Gitu. Karena menurut gue, di tahun ini, yang akan menerima limpahan liquidity, yang akan menerima rotasi, yang akan ke-push naratifnya, yaitu yang baru-baru lagi, udah bukan yang lama lagi. Gitu. Jadi, ya, nggak usah berharap deh, gitu loh. Karena bisa aja deck baru lagi, gitu. Bisa aja ntar ada layer one baru lagi, kan ini masih banyak yang mau muncul nih, gitu loh. Ada abstrak lah, ada apalah, gitu. Jadi kayak, makanya gue bilang, tapi sekali lagi ya guys ya, gue nggak bilang teori gue ini pasti 100% akurat, 100% bener, enggak. Anggap aja ini sok taunya gue guys. Ya, gue udah bilang sama lu semua ya. Anggap aja ini sok taunya gue, sotoynya gue, mau lu maki gue, lu bilang salah lu, ya gue nggak peduli juga gitu loh. Memang ini outlook gue, lu mau denger ya silahkan, lu nggak mau percaya silahkan, gue nggak peduli juga. Tapi cara gue memposisikan portfolio gue, at least seperti itu gitu. Gue memposisikan portfolio gue, mindset gue adalah ya udah, gue udah nggak berharap nih 99% altcoin yang gue udah beli sebelumnya bakal naik lagi. Instead gue akan fokus cari yang baru. Instead of gue DCA, dollar cost averaging nih, altcoin yang udah drop 80-90%, gue udah nggak akan sentuh. Gak bakal gue sentuh. Tapi gue akan terus mencari apa nih yang baru nih, yang bakal kena hit narasi lagi nih gitu. Itu yang akan gue bidik, itu yang bakal gue ape gitu loh. Itu yang bakal gue beli. Nah, itu definisi alt season gue. Mereka-mereka lah yang altcoin itulah akan ya outperform Bitcoin. Bukan yang kayak kemarin-kemarin. Itu versi gue ya. Sekali lagi ya, bisa aja gue salah. Oke? Lu semua jangan telan omongan gue mentah-mentah ya. Gue sekali lagi nih, gue tuh hanya apa ya? Ya cuman apa ya? Ya gue share outlook market gue secara terbuka aja gitu loh. Bukan gue bilang dukun, gue udah pasti bener, ayo join kelas gue, kan nggak ada. Gitu ya. Bahas BNB bang. Waduh, gila BNB. Pamnya short live banget ya. Kayak, ya gue nggak tahu sih, jujur aja kayak sentimennya juga sangat negatif guys kalau lu cek ya. Itu bener-bener kayak sentimen BSC gara-gara brokoli itu anjingnya CZ ya. Itu sama bearishnya dengan kemarin tuh Presiden Argentina launching Libra.
Jadi gini, gue cuman ngomong, gue kan nggak tahu nih developer-developer BSC siapa aja, gue nggak tahu nih kabal-kabalnya BSC, gue nggak ada yang kenal, gue nggak tahu gitu loh. Jadi kayak mereka plannya apa, mau di-push ke berapa, gue nggak tahu gitu loh. Kalau dulu kan ada SafeMoon gitu-gitu, gue nggak tahu nih ya. Tapi kayak bisa aja akan ada satu dua yang muncul dan tiba-tiba naik kenceng gitu. Cuman ya nggak ketebak lah, gue nggak bisa tahu juga yang mana gitu. But in general kayak gue jujur agak skip sih kalau untuk nyari memes di BSC ya. Karena gue prefer ya udahlah, gue punya BNB nggak gitu banyak. Gue prefer ya udahlah hold BNB-nya aja gitu. Sangat menguntungkan kok. Kayak lu dapat launchpad, launch drop, harganya juga stabil dan cenderung naik gitu. Ya udah, gue sih hold BNB-nya aja gitu. Gitu. BGB gimana? Gue gue disclose lah, gue udah buang BGB gue di $8 kemarin, gue udah buang. Gue udah full port, gue udah sell. Itu BGB itu salah satu trade gue yang sangat-sangat menguntungkan lah. Sangat menguntungkan. Gue untung luar biasa dari BGB lah. Gitu. Padahal gue masuk tuh nggak gitu banyak BGB gitu. Tapi kayak itu gue masuk kan dari di bawah $2 gue udah beli kan gitu. Enggak, dari 1,2, 1,3 gue beli, 2-3 dolaran gue juga beli lagi, terus akhirnya gue full TP di $8 kemarin, gue udah full buang. Jujur aja gue udah full buang. Dan gue belum beli lagi. BGB gue belum beli lagi gitu. Ya I'm not sure lah gue bakal beli lagi atau enggak, gue nggak tahu. Gitu. Shell gimana gue nggak tahu. When airdrop apa dulu nih? ICO form beli nggak bang? Enggak. In general menurut gue, nih ya, gue cerita dulu sama lu semua. Semua presale ICO gue udah nggak tertarik beli lagi. Nggak tertarik, kayak menurut gue sekarang kayak udah sangat metanya presale ICO tuh udah lewat, dan menurut gue sekarang segala jenis ICO presale itu ya, gue nggak bilang semuanya pasti end up nggak baik ya, gue nggak bilang semuanya, tapi kayak in general menurut gue nggak perform. In general menurut gua ya, sekali lagi ya, misalnya gue salah, menurut gua nggak perform. Gua ketimbang kayak gambling di ICO, mending gue beli meme coin sekalian kalau gua ya. Ketimbang gue gambling di ICO, gue ikutan ICO gitu ya. Gue mending gambling di meme coin sekalian. Itu buat gua kayak risk reward-nya lebih menarik gitu loh, ngerti kan? Kayak gue males ikut ICO yang seolah-olah reward-nya besar, resikonya kecil karena udah di gini, padahal tuh sama aja kayak meme coin anjir. Gue mendingan gambling meme coin sekalian. Ya itu gua ya. Ahmad Basar, bahas 5 koin yang lu bawa buat bull run, Bang. Oke. Gue bahas berdasarkan size portfolio gue aja ya. Currently gue bisa bilang nomor satu ya Bitcoin, Hyperliquid, Ethereum, terus juga ya beberapa sisanya. Oh, gue ada ICP juga, gue masih hold, jumlahnya lumayan besar juga masih, tapi kayak 5 kebanyakan sih menurut gue guys ya. Menurut gue lu harus konsentrasi sih ya. Tapi ya sekali lagi depends lah. Semua depends size lu, toleransi lu terhadap resiko, semua depends. Tapi kayak kalau ditanya mana yang gue punya high conviction, ya Bitcoin Hyperliquid. Itu gue fully high conviction lah. Ethereum gue juga masih masih sangat high conviction lah untuk Ethereum gitu. Semoga aja bisa tembus 5.000, amin. Ya ampun Tuhan, amin. Ya ampun. Itu lu jangan dengerin ya, itu harapan gue pribadi, bias bullish gue tuh. Bang, info rekomendasi airdrop retro, sayang banyak duit dingin, mantap. Ini dari Kurisu. Gue cuman lagi ngerjain, ya gue cerita gue kerjain aja ya. Itu Sonic, Treehouse, apalagi ya, Hyperliquid, udah, gue fokus 3 itu aja lah. Ya, Hyperliquid, simple. Eh, Lu beli Hype, lu stake di Hyper Foundation, ya. Sekarang ini tuh spek kan masih ada points kan, teman-teman gue udah cerita ya, kalau di Hyperliquid itu kan masih ada airdrop fase berikutnya, ada 388 juta Hype yang akan di airdrop ke market gitu. Sehingga menurut gue, kalau gue ya, ketimbang gue trading gambling meme sana sini gitu ya, capek, butek, yang ada ke round trip, stres, nggak bisa tidur, ya. Gue ada duit, mending gue beli Hyperliquid, gue stake aja di Hyper Foundation, hidup gue tenang. Yieldnya sih paling 2 persenan kan, kecil lah yieldnya lah, 2 persenan gitu.
ya udah toh gue nggak jual ini tapi masih ada potensi future airdrop gitu. Walaupun guys belum belum 100% confirm lah airdropnya itu bakal dari staking. Cuman asumsi daripada komunitinya sejauh ini staking ya. Nggak mungkin dari trading volume lagi, nggak mungkin dari memes juga nggak mungkin ya, karena itu udah di sesi 1 dan sesi 2. Sesi 3 ini untuk points mestinya sih feeling-feeling kita para community itu akan di stakers ya. Kamu yang nge-stake itu akan bisa jadi diberikan airdrop lagi in the future gitu. Sama ada asumsi baru nih, ya kan Bitcoin baru aja mainnet. Ya udah inilah, udah bisa kalian beli spot Bitcoin kan pakai apa di Hyperliquid. Ntar, aduh, gue pilek parah banget nih. Nah, ada yang bilang katanya lu bridging Bitcoin ke sana gitu-gitulah, tapi itu masih asumsi semua lah guys, ya. Itu sih. Bahas DeSci Bang, Decentralized Science dari Yoga Firman. Apanya yang mau dibahas? Lu lu udah ngerti kan konsep decentralized science itu apa? Gue jujur gue punya barang DeSci. Gue punya 2 barang DeSci. Ya, gue cerita aja lah, gue bisa bilang. Tapi ini size kecil lah, size kecil. Gue punya apa? Research Coin sama Research Coin kan yang punya si Brian Armstrongnya Coinbase. Sama gue ada juga Bio Protocol yang baru listing Binance itu, ya. Itu gue dapat dari airdrop. Jadi gue kasih tau aja nih, apa dari Binance Launch Pool kan, terima airdrop, gue langsung buang, langsung sell. Terus habis itu ya udah dia kan drop tuh koreksi 80-an% gitu. Kalau nggak salah gue kayak baru beli lagi tuh 1-2 minggu lalu gitu, Bio Protocol gue beli lagi, tapi kecil, kecil banget. Kalau hilang ya udah gitu loh. Cuman iseng doang guys, gitu. Karena gue sih cuman ngelihat desain ini ada dua apa ya? Ya ada dua inilah, gue bilang ada 2 industry leader yang kayak lumayan ngesuarain gitu. Dan ini kan narasinya belum perform gitu. Jadi menurut gue, kalaupun ada rotasi naratif, bisa jadi ada kemungkinan ini yang akan dapat rotasi. Makanya gue quite bullish on decentralized science. Ya bukan bullish dalam arti gue yakin itu pasti naik ya. Gue cuma bilang gue punya barang, udah gitu. Lu mau beli cerah, enggak juga gue nggak peduli ya. Gue cuma bilang gue ada 2 barang itu, gitu ya. Info alt season bang, topnya kapan kira-kira? Mana gue tahu, nggak tahu ya. Kalau ada satu orang yang kayak udah apa bilang ini topnya, lu jangan dengerin udah. Market itu tuh sesulit itu, sedinamis itu, apa ya, sesulit itu lalu untuk menebak gitu loh. Nggak bisa kayak lu tebak-tebak dari sekarang gitu loh. Dan menurut gue nggak usah terlalu pusing gitu loh, ngerti kan? Kayak lu pada lu pada tuh enjoy the ride lah guys, ya, come on. Lu semua enjoy the ride, lu bener-bener ya perhatiin semua sentimen di market aja gitu loh. Gue pun nggak tahu kapan topnya, nggak tahu gitu. Yang jelas kalau Bitcoin kemungkinan gue juga nggak bakal jual gitu. Apalagi nih, Litecoin bakal pump nggak kalau ETF approve? Nggak tahu. Kan ada yang Solana, Litecoin sama Dogecoin kan. Nggak tahu, lihat aja nanti. Tapi mestinya sih iya, mestinya. Mestinya ya, kalau misalnya approve ya means kan ada inflow dari institutions gitu. Cuman ya pasti nggak tahu. Gue nggak punya juga. Oh, ini bagus dari Ahmad Basar. 90% termasuk hype bang nggak? Gue hype masih bullish. Hype itu menurut gue the 1%. Tapi sisanya 99% yang menurut gue gini. 99% tuh yang bener-bener sifatnya memes ya. Yang bener sifatnya memes. Yang judulnya kayak pure naratif. Nggak ada utility. Semua narasi doang. Tapi nggak ada utilitas sama sekali gitu. In general gue bearish lah. Dalam arti kayak ya bisa aja naik gitu, ngerti kan, masih ada market makernya yang mainin gitu, tapi kayak apakah bisa recover balik ke previous high sih menurut gue enggak. Tapi kalau hyperliquid gue masih quite bullish karena lu nggak bisa samain hyperliquid sama meme sih, gila itu jauh banget, playbooknya jauh banget gitu. Gue udah jelasin berkali-kali sampai capek gue kalau ngomongin hyperliquid. Lu tonton video-video gue sebelumnya aja lah gitu. Koin pump 1000 kali om, anjing. Gue paling males pertanyaan kayak gini. Nggak tahu gue.
Jaringan Sol parah banget Bang, ada informasi nggak? Enggak sih menurut gue cuman kayak just, apa ya, eee, apa ya, sentimennya udah terlalu jelek aja gitu di Solana gitu. Gara-gara kayak udah bertubi-tubi lah kayak, eee, hit-nya tuh parah banget bertubi-tubi, sampai kalau teman-teman perhatiin kan sampai recently, even Jupiter yang terakhir kasus Libra ya, even Jupiter dan Meteora ya sebagai, DEX-nya itu benar-benar sampai dituduh kalau mereka juga ikut terlibat insider trading gitu loh. Karena kok bisa tiba-tiba ngecabut LP dan ngerak sampai $87 juta gitu tanpa mereka tahu apa-apa gitu loh, ngerti kan? Jadi kayak dicurigai juga kayak mereka tuh terlibat gitu. Dan kan lu lu buka aja Twitternya Jupiter ya, sampai dia tuh bikin klarifikasi panjang lebar gitu. Tapi udah bikin klarifikasi panjang lebar malah makin di-FUD anjir. Kayak kayak langsung pada dibilang TMI gitu, kayak too much information lu pasti guilty gitu loh. Ngerti kan maksud gua? Kalau lu nggak salah kan ngerti kan gayanya tuh kayak kelabakan gitu, kayak orang yang kayak bersalah dan akhirnya jadi TMI gitu. Jadi kayak ngejelasinnya informasinya terlalu lengkap, jadi kayak orang malah berpikir kayak ini guilty nih gitu. Tapi ya gue nggak tahu lah, gue nggak beli sama sekali by the way ya. Koin-koin Libra kayak gitu gue nggak beli. Jadi kayak gue fake lah. Melania, Libra, gue nggak ada yang beli. Apalagi nih. Kapan nikah bang? Anjir, gue udah punya 2 anak coy. Gila lu. Woi, gue udah punya 2 anak coy. Apalagi nih? Apa nih? Eh, gue bahas yang menarik-menarik lah. Apa nih? Eh, wah anjir banyak banget ternyata pertanyaan lu semua. Tar. Pi bullish enggak. Solana bisa balik ATH nggak tahu, tapi ya most likely iya sih. Gitu. Ya gue nggak tahu lah, jujur gue nggak tahu kan ada giant unlock nih FTX kan di bulan Maret nanti. Kita lihat aja gitu. Tapi yang jelas gue nggak apa ya, gue nggak punya banyak Solana lah. Gue tuh ya itu salah satu penyesalan gue lah sebenarnya. Gue nggak gue tuh lebih bullish ke Ethereum dibanding Solana sejak 2023 gitu. Jadi kayak gue beli lebih baik Ethereum lah dibanding Solana gitu. Menyesal. Anjir lah dari 2023 kalau gue waktu itu size yang sama dengan gue beli Ethereum, gue beli Solana, aduh gue udah happy banget guys. Aduh, nyesel lah gue. Event crypto di Hong Kong, yes. Yes. Ini ada CoinDesk konsensus. Jadi besok gue ke event. Tapi gue akhirnya cuma ke side event saya doang, tiketnya najis mahalnya. Apa nih? Gue cari pandangan yang menarik ya. Bang, pandangan lo tentang AI agent yang pada turun semua, minus banyak soalnya di semua AI agent. Benar. Gue kalau lu tanya gue masih quite believe dengan AI agent karena AI agent menurut gue sangat make sense. Kalau lu pelajari detail lah, lu pelajari detail yang mengenai AI agent. Kenapa dia butuh kripto? Kenapa? Gue bahkan meyakini even nanti bisa jadi open AI buka subscription menggunakan cryptocurrency bisa aja menurut gue nggak tahu ini sok tahu ya. Jadi kayak kayak kalau lu pelajarin structure-nya sebenarnya make sense. Machine to machine tuh memang udah paling bener pakai kripto gitu loh instead of pakai kayak fiat ya. Tapi kayak terlepas gue masih bullish dengan AI agent ya, tapi kayak ya gitu kayak lu tau lah mostly AI agent kan juga sampah kan gitu loh. Maksudnya mostly itu cuma jual naratif doang, ikut-ikutan doang dan akhirnya cuma spekulatif doang gitu. Tapi gue masih meyakini sih akan ada another pump sih untuk AI agent. Tapi bisa jadi AI agent yang pump bukan AI agent yang sebelum-sebelumnya gitu. Ngerti ya maksud gue? Saking ya gitu. Sekarang itu tuh kayak nih ya, in general gue mau bilang lu semua, market itu udah masuk hard mode ya. Jadi udah mode hard nih, udah bukan mode easy lagi. Gue bilang dulu sama lu semua, ini gue udah bahas berkali-kali terakhir ya. Easy mode-nya tuh udah lewat menurut gue. Easy mode-nya udah lewat. Kita tuh sekarang udah masuk hard mode ya. Golden window lu tuh udah lewat menurut gue. Ya itu udah lewat di 2023 2024. Kalau lu semua skip 2023 2024, ya most likely buat gue kayak gini, best advice yang gue bisa apa ya saranin ke lu semua adalah jangan ambil resiko terlalu banyak di tahun ini. Itu best advice gue karena akan semakin sulit. Jadi
lu mending masuk mode yang sangat defensif aja gitu loh. Beli yang sangat utility-nya jelas kayak Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid. Itu gue masih quite bullish dengan itu tiga. Sisanya kayak memes apa segala macam susah bos, susah ya. Jadi kayak, aduh, lu jangan pikir kayak lu mau segera lipat gandain 10, 50, 100x, sampai ada yang nanya tadi 1000x lah gitu kayak gila apa lu gitu, susah coy. Lu ngerti nggak sih ini sometimes ini nih gue mau ngecek nih ya, lu semua pada ngerti nggak sih? Nih ya, ini yang nonton nih di sini ada 305, kira-kira 350 ya. Lu sadar gak sih kalau misalnya memes in general itu tuh PvP ya, player versus player, bisa jadi kalau gue untung 1000 kali lipat, misalnya gue masuk, misalnya nih gue masuk 0,1 Ethereum, gue untung 1000 kali lipat, gue jual 100 Ethereum, bisa jadi lu semua yang nonton 350 ini yang rugi semua gitu loh. Meme coin itu nggak positive sum game guys, it's zero sum game gitu loh. Makanya kayak gue tuh strongly advise lu untuk mainnya kecil-kecil aja, tipis-tipis aja. Lu jangan all in memes. Kalau all in memes lu yang bego menurut gua, bener deh. Lu all in memes atau lu masuk size yang kayak di luar kemampuan lu, di luar kapasitas lu. Giliran rugi, lu salah-salahin semua orang. Gue jujur ya, gue sedih loh ngelihat kayak ada satu temen gue kayak si Pace lah gitu kan, dia lumayan aktif menyuarakan memes. Kesian gue lihat komentarnya sangat-sangat negatif gitu kayak lu yang goblok pada, lu yang aduh, tapi ya udahlah, selalu pada lah, gue nggak mau yang gimana-gimana gitu. Cuman kayak jangan gitu loh, ngerti kan? Lu harus ngerti, understand. Gue tuh memang ngerti meme coin itu zero sum, itu bukan positive sum games gitu loh. Seperti yang gue bilang, kalau gue profit 1000x atau gue gak usah 1000x deh, gue profit 100 kali lipat aja, bisa jadi rugi lu semua. Depending size ya. Kalau size gue kecil mungkin dikit yang rugi gitu loh. Tapi kalau size gue gede, atau gue yang deploy tokennya, cost gue zero, cuman profit LP doang, mati lu semua guys. Bener guys. Gak bohong gue, bisa jadi lu semua yang mampus gitu loh. Makanya kayak, gue pribadi, gue tuh lebih setuju sama kayak prinsipnya Pak William gitu. Itu statement dia menarik lah. Meme coin itu saya masuk kecil-kecil aja. Kalau misalnya rugi, ya udah ketawa gitu. Tapi kalau misalnya profit, pamerin ke temen-temen, ya itu yang juga gue lakuin. Gitu kayak, gue dari meme coin ya, dari awal event pun gue lumayan aktif invest meme. Tapi lo harus tahu itu size kecil gue gitu loh. Small size banget gue. Small size gue tuh lebih kayak mostly udah beli Bitcoin aja lah, beli Bitcoin, beli Ethereum, beli Hyperliquid. Ethereum yang nggak perform, gue pusing. Hyperliquid, Bitcoin gue happy lah. Bitcoin Hyperliquid gue happy banget gitu. Sangat, apalagi Hyperliquid gue happy banget karena pas launching di 34 dolar kan gue beli lagi banyak. Happy banget gue itu sama itu dua. Sangat-sangat happy. Gue udah dapat airdrop banyak. Gue beli naiknya gila-gilaan. Kemarin turun 20 gue beli lagi gitu. Kayak ya gitu, itu baru big bags gua gitu. Kalau memes ya udahlah lucu-lucuan aja. Kalau rugi ya udah gitu loh, ngerti kan? Ya gua oke gitu. Tapi sayangnya banyak dari kalian yang kayak ya nggak tahu ya, mungkin kayak otak kalian terlalu pengen berjudi di sini gitu loh. Kalian tuh bukan practice investing tapi practice gambling gitu loh. Not gonna make it guys. Percaya sama gua. Percaya deh sama gua ya. Kalau di sini mindset kalian, kalian coba cek diri aja. Kalian di sini practice investing atau practicing gambling. Kalau kalian practicing gambling, percayalah nggak akan make it, ya. Gue punya teman-teman juga yang pernah jackpot gila-gilaan dari meme coin, ujung-ujungnya round trip. Percaya aja sama gue. Nggak usah ini, beneran, gue nggak bohong nih. Ujung-ujungnya round trip. Naik, jebret, untung, gila-gilaan sampai puluhan ribu dolar, bahkan ada yang sampai ratusan ribu US dollar, eventually round trip. Karena yang di otaknya, yang dia praktis tuh gambling. Nanti udah dapat 100 ribu US, bukannya puas, kalau gue dapat 100 ribu US, gue beliin Bitcoin lagi, gitu loh. Itu yang gue lakuin, profit. Cuan nih, gue nggak beli meme lagi, gue beli Bitcoin, jebret, gitu. Nanti ada fresh capital lagi, tipis-tipis gue beli meme lagi, lucu-lucuan, gitu loh. Ya itu yang gue lakuin, gitu. Karena gue masih being very bullish-nya ya sama Bitcoin, gitu loh. Tapi kayak meme, gue tahu itu ya zero sum,
gitu. Lucu-lucuan aja, gitu ya. Aduh, sorry ya guys, gue sambil pilek nih, gue kayak pilek banget. Aduh, apalagi nih? Potensial naratif dari Hastama Dana Aji. Potensial naratif, gue tuh baru ngelihat 2 sih, jujur aja ya, gue baru ngelihat 2, yaitu AI agents, itu nomor satu menurut gue masih jadi very potential naratif, sama, decentralized science. Kayaknya baru 2 itu yang gue lihat kayak, interesting dan lagi dimasak dan belum 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 gitu perform gitu loh, ngerti kan? Udah sih, kayak yang lainnya gue belum berani nebak dulu, belum berani nebak. Sama sekali belum berani nebak, karena aduh, banyak lah, lu percayalah kayak di cycle ini buat gue tuh cycle yang paling gaduh, paling pusing, kayak semua project builders akan ngecoba create naratif, create hype, ya padahal sebenarnya mereka cuma jualan token aja anjir gitu. Tapi ya gitu, gue jujur belum ngelihat yang lain sih. Kita lihat aja sama-sama. Tapi ini yang gue mau ingetin sama kalian, any naratif menurut gue, mau itu desain, mau itu AI, mau apapun, any naratif menurut gue itu short live sih guys menurut gue. Pump-nya akan sangat cepat, naik gitu. Nanti, apa ya, naiknya mungkin bisa kayak naik tangga 3 4 bulan, turunnya cuma 2 minggu gitu loh. Ngerti kan? Itu kan kejadian terus kan. Naiknya, butuh waktu 3 sampai 4 bulan, 3 bulan lah let's say bertahap gitu, pelan-pelan naik 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 naik, tiba-tiba dalam 2 minggu udah minus 70% gitu. Ya gue consider kayak, ya itu lagi yang akan terjadi gitu loh, ngerti kan? Itu lagi yang akan terjadi gitu, tapi on other narrative lagi and other token lagi, kira-kira gitu ya. Eee, apa nih? Bang, percaya masih ada pompa sekali lagi nembus ATH nggak atau udah selesai? Kalau apa, kalau di ini, kalau di Bitcoin gue masih sangat-sangat percaya. Tapi kalau seperti yang gue bilang, kalau di altcoin in general gue udah enggak, in general ya. 99% gue bilang udah enggak sih, gitu. Jadi kayak, ya ini yang tadi gue bahas, menurut gue altcoin yang akan pump, ya yang baru-baru lagi, gitu. Nggak usah harapin yang dulu. Yang baru-baru lagi nanti akan pump lagi, gitu. Jadi kayak, makanya gue udah bilang gue udah bearish sama 99% altcoin, gitu. Jadi altcoin yang akan bisa outperform Bitcoin adalah new altcoin, yang bisa aja baru launching di bulan depan, atau 2 bulan lagi baru launching, gitu loh. Itu yang bisa naiknya eksponensial gitu, ngalahin performa Bitcoin, gitu. Yang lainnya, gue nggak tahu deh, jujur aja. Gitu. Tapi semoga, semoga ya tahun ini tahunnya Ethereum. Amin ya Tuhan, ya ampun, cukup sudahlah 2 tahun gue nge-hold Ethereum nggak naik-naik. Sedangkan Bitcoin gue, Hyperliquid gue udah kayak naiknya kayak apaan. Ethereum gue kayak masih kayak ya ampun gitu. Tapi average gue sih masih di bawah $2.500 sih. Jadi kayak masih ya udahlah gitu loh. Average gue di bawah $2.500 kok. Tapi ya tetap aja guys, sedih ngelihat di saat Bitcoin udah naik 5 kali lipat. Pertama kali gue beli Bitcoin lagi kan 19.000, udah naik 5 kali lipat. Ethereum-nya dong, ya ampun. Hyperliquid gue udah naik, wah udah nggak tahu lah. Karena kan gue terima gretongan kan, banyak gitu. Airdrop, gue beli lagi udah naik banget. Gitulah. TikTok nggak live, enggak, karena gue bilang lagi di Hong Kong tuh, di Hong Kong TikTok tuh di-ban. Hong Kong TikTok di-ban guys. Jangan goyang-goyang bang, pusing. Wah, mohon maaf. Soalnya ini kan laptop gue taruh di handphone, taruh di paha gue. Udahlah, terima aja lah. Komplainan melulu. Heran gue kadang sama lu semua. Gak usah komplain. Kalau misalnya lu pusing, goyang-goyang ya keluar aja. Satrio BMP. Untuk berkarir di Web3 harus siap skill apa selain bahasa Inggris dan IT? Ya basically just like other company guys. Ini mungkin menarik lah. Gue mau kasih tahu sama lu semua gitu. Aduh, ya gue nggak tahu sih. Kan lagi rame hashtag kabur aja dulu kan. Kayak Web3 aja dulu guys. Ya, enak kerja di Web3 guys. Enak banget, enak banget, bener-bener enak banget. Lu simple lah, hal paling gampang ya nomor satu buat gue ya, yang lu bisa langsung offer service lu adalah satu kemampuan lu bahasa Inggris,
kemampuan lu bisa translate. Jadi kan setiap project kan pasti punya updates, punya paper, punya blog, punya research yang semuanya dalam bahasa Inggris ya. Lu harus bisa translate itu semua ke dalam bahasa Indonesia yang sederhana yang lu bisa make sure semua orang ngerti. Jangan cuma ChatGPT-an, jangan cuma Google Translate. Project bisa ngerti itu lu cuma pakai ChatGPT dan Google Translate gitu. Dibantu Google Translate atau ChatGPT boleh, dibantu. Tapi jangan sampai bahasa itu plek-ketiplek gitu loh. Kayak apa? Ini adalah proyek terdesentralisasi. Opo itu gitu loh. Nggak akan ada yang ngerti gitu loh. Itu langsung ngerti orang tuh kayak alah ini mah translatean GPT-an gitu. Tapi kayak lu make sure lu bisa translate audience. Jadi gini, ini sederhananya ya. Bukan cuma kemampuan bahasa Inggris untuk lu bisa berkomunikasi dengan project owner-nya atau timnya mereka, tapi make sure lu bisa translate message-nya yang project itu miliki ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, mereka punya Twitter di dalam bahasa Inggris. Kan mereka rutin nge-tweet. Lu harus bisa translate semua tweet-nya dalam bahasa Indonesia. Mereka punya Telegram community dalam bahasa Inggris. Mereka rutin kirim message. Lu harus bisa rutin translate ke dalam bahasa Indonesia. Atau lu create Telegram community dari project tersebut untuk komunitas Indonesia dan lu yang manage. Make sure lu setiap hari aktif, share idea, hangout di sana, jangan pernah bikin itu jadi garing gitu. Lu bikin aktivitas kayak gitu-gitulah. Sebenarnya itu simple gitu loh. Manage community-nya. Itu buat gue yang level paling rendah, level paling dasar yang lu bisa masukin gitu. Dan itu menurut gua nggak butuh specific skill. Lu nggak butuh kuliah, lu nggak butuh SMA, lu bahkan nggak butuh SMP. Lu lu ngerti main sosmed aja gitu loh. Lu udah bisa segera mulai kerja. Dan itu fresh graduate starting levelnya gajinya tuh minimal $500 guys. Lu cuman kerja dari rumah, translate, hangout di Telegram, Discord, bikin Twitter, that's it. Itu udah minimal banget $500 gitu. Ya, lu lu percaya omongan gue itu real guys, ya itu real itu minimal $500. Bahkan kalau lu punya value yang benar-benar bagus lu bisa dapat 1.000 sampai $1.500 ya, enak banget. Dan lu bisa lakuin di mana aja asal lu ada internet. Gue udah pernah soalnya tapi udah nggak, sekarang gue udah nggak lagi. Gue kasih ya udah teman-teman gue yang lain lah, gue udah nggak lagi. Kurisu, gue hold sekitar 40% tahu, selebihnya Bitcoin. Bagus gak bang? Ya terserah kamu, Kurisu. Terserah, bener-bener kayak gue tadi udah jelasin outlook gue ya mengenai AI ya. Since kayak BitTensor di pump altcoin season 2 dia nggak bisa break previous high-nya, jadi kayak gue nggak yakin juga di next altcoin pump dia bisa break lagi gitu. Tapi ya again terserah kamu, gue nggak bilang tahu jelek ya, gue nggak bilang itu jelek, enggak. Bisa aja naik, bisa aja gitu. Dan bisa aja kamu make profit dari situ bisa banget gitu. Apalagi nih, Ondo, gue jujur nggak tahu sih. RWA kan narasi yang kayak terus di-push ya sama kayak ada gue ngelihat narasi RWA itu di-push lah sama institusi, sama market maker, sama para venture capital yang memang mereka invest di RWA projects gitu. Jadi ada kepentingan gitu loh untuk mereka nge-push narasi itu kepada retail. Cuman apa ya? Ya gitulah in general gue nggak tahu gini. Ya gue nggak tahu lah. Gue nggak mau nge-fuck back lu orang gitu loh, ngerti kan maksudnya gue. Tapi gue jujur aja kayak gue nggak bullish sama narasi itu gitu loh, ngerti kan. Dan kalaupun nanti narasi RWA hidup lagi, bisa jadi ada token-token baru lagi gitu loh, ngerti kan. Bukan yang kayak lama-lama gitu loh. Yang lama-lama bisa naik nggak ya bisa, cuman kayak bisa nggak break previous high-nya, gue ragu gitu aja gitu loh. Oke. ETH naik ya? ETH udah berapa sih sekarang? Ntar gue cek dulu si MC. Gue lagi ngelong soalnya. Wih, udah 2.800. Mantap. Menyala abangku. Terus dong. Kasih gas 3.000. Jangan kendor. Mudeng udah berapa nih? Mudeng. Oh, 32,9. Wih. Apa ini? Tiba-tiba 5 minute candle turun. Ih, udah sempet 37 loh. Pada ngejit. Anjir. Lu lihat dong transaksinya pada ngejitnya gede-gedean. Ya wajar sih. Naiknya juga cepet sih. Ayo udahlah.
Lumayan ini Mudeng kalau gue jual sekarang gue udah untung 15% ada nih. Karena gue beli kan di 29 tadi kan. 10% lah ya kira-kira ya. Jual nggak ya? Gak usah lah, bodo amat lah. Dah, Mudeng gue cuekin aja lah, Mudeng Ethereum gue cuekin aja. Kan gue udah cerita ya tadi gue beli ya. Beli kecil tapi guys, gue beli kayak amount yang kalau hilang ya udah. Wih, Venanya udah 210. Nih. Ini yang tadi gue beli ya, gue udah tunjukin sama lu semua ya. Ini tadi buat yang awal-awal join di 15 menit pertama, gue udah share kalau tadi pagi tuh gue beli ini. Kan gue tadi, kalau lu follow Twitter gue tulis tadi, gue mau terbang nih 5 jam, beli apa ya gitu. Itu bener kayak di airport, di Terminal 3, lagi di Starbucks, gue lagi nongkrong, gue ngedegen gitu loh. Kayak gue research semuanya, gue cek Twitter semua. Akhirnya gue malah beli Vena ini gitu. Gue beli set, udah kecil-kecil aja, tipis-tipis aja. Tapi itu gue beli di sekitar berapa tadi? 200.000 awal lah, 210-an kalau gue nggak salah gue beli gitu loh. Market cap ya. Sekarang 410. Lumayan 2x ya. Tiket PP Jakarta Hong Kong gue ketutup lah. Lumayan. Coba deh kayak gitu-gitu kan biasanya cuan nih gitu ya. Gue out dikit ya gue beliin Bitcoin lagi gitu. Tapi gitu guys, gue tuh kalau untuk Ethereum layer tuh gue cuma bullish sama base doang ya. Yang lainnya Manta lah, Arbitrum, Stark, aduh udahlah merem lah, merem aja semuanya. Ya gue cuman being bullish sama base dan ekosistemnya. Vena ini tuh gue beli karena kan dia AI agency si Venice yang VVV itu loh. Jadi kayak ya udah gitu. Pas gue lagi nongkrong di Starbucks gue ngeliat itu ya gue beli aja udah gitu. Oke. Apalagi nih? Ya XBT cocok akumulasi nggak? Aduh, at your own risk ya. Tapi gue sih beli ya. Ini gue kasih tau aja, gue tuh kemarin beli lagi di 0,34-an gitu. Turun sih sekarang. Turun guys. Sekarang berapa sih harganya? Tartar. Ya XBT. Uh, tuh 0,22 turun coy. Turun. Turun XBT gue. Tapi ya udah gue hold. Gue akan cuekin itu karena menurut gue AI agents dengan biggest mind share sekarang kayak XBT ya, mind share paling tinggi sekarang ya XBT sih menurut gua, nggak ada yang lain. Jadi kayak ya udahlah gue beli aja gitu. Gue pikir udah bottom 0,34-an kemarin pas gue beli, turun lagi 0,22 ya udah gitu. Gue personally akan cuekin sih itu. Itu gue beli size yang gue bisa hilang ya. Kalau hilang ya udah gitu. Tapi kayak gue nggak akan rekomend lu untuk kayak all in gitu. Aduh, janganlah guys. Come on. Gue dia balik-balik terserah lu, uang lu, gue nggak peduli juga ya, itu kan uang lu semua gitu loh. Kayak lu ikut-ikutan itu juga salah lu sendiri, itu uang lu. Gue selalu bilang ya, gue pun kalau beli nih gue ikut-ikutan dan gue rugi, yang gue salahin diri gue. Nggak pernah ada sekalipun gue ikut-ikutan nih, gue beli siapa gitu misalnya nge-shield gue beli ikut-ikutan, terus gue rugi nih, nggak pernah gue nyalain dia. Gue sadar betul itu salah gue yang beli kok, gimana sih gitu. Yang ada ya udah lu kayak move on and kayak pikirin next play harus apa gitu loh. Ya buat gue cuman dengan cara itulah lu bisa win di crypto market. Karena marketnya kan geraknya cepet banget ya gitu loh. Lu 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 suruh misalnya lu beli lu ikutan beli tadi kan gue ada shield 2 gitu ya. Mudeng sama si Vena ini kan. Lu beli terus lu rugi nih misalnya gitu ya. Terus lu salah lu marah-marah sama gue. Mau ngapain? Emang gue bisa balikin duit lu kan enggak gitu loh. Jadi kayak gue pun juga kayak gitu, gue perlakukan diri gue kayak gitu. Kalaupun gue masuk meme coin or altcoin, gue pasti make sure gue masuk size yang gue ya oke untuk hilang gitu loh. Paling ada nih ya, kadang-kadang tuh ada oke untuk hilang yang bener-bener gue bisa oke ya sudah nggak ada rasa, tapi ada oke untuk hilang kayak yang kayak sakit juga ya gitu. Ada juga gitu loh. Yang kayak hilang tapi kayak ih sakit juga ya kalau hilang. Tapi ya udah gue ngerti it's part of the game gitu loh. Tapi emang big back gue tetap, gue nggak akan berubah itu tetap di itulah Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid, itu menurut gue yang kayak oke untuk bener-bener lu buy and hold gitu loh, gitu. Gue udah sejam lebih nih, apalagi nih, dua pertanyaan terakhir deh. Ini mantra outperform banget dari Borgwest, yes, mantra OM ya.
Ini kayak, aduh lu tau gak sih, gue tuh di-shield anjir dari di bawah $1 mengenai mantra, aduh, tapi gue nggak beli sayangnya. Gua kagak beli mantra, ya sudahlah, nggak apa-apa gitu. Tapi kayak ya terserah lu pada, tapi gue nggak consider untuk lu kejar sih. Ya just kayak let go lah, kayak dan kayak menurut gue masih akan ada another play gitu aja. Gue sih jujur, gue nggak beli itu dulu yang gue bisa share sama lu semua. Gue nggak beli, gue fade dan kayak ya tapi gue juga nggak akan berusaha untuk kejar gitu loh. Kayak no point lah lu berusaha untuk kejar. Ini apa sih Hulezi ini? Gue bener-bener kayak baru nyampe tadi pas lagi apa di toilet pas mau siap-siap live gitu ya. Gue lihat tapi udah di kayak eh, tadi gue pas di toilet lihat tuh kayak udah sebelasan juta market cap. Ih sekarang naik terus sampai 20 juta. Gue nggak tahu ini apa narasinya apa nih, gue nggak tahu nih. Satu lagi pertanyaan, apalagi Albar Rahman Hakim. Wah, masih percaya dengan omongan GCR kalau ETH bisa ke 10K bang? Masih. Sejauh ini GCR nggak pernah miss, ya. Sejauh ini GCR nggak pernah miss, ya. Itu aja. Jadi kayak ya kalaupun miss ya udah guys, ngerti gak sih maksud gue? Kayak emang gue mau maki-maki GCR nggak bisa juga, itu salah gue juga gitu loh, ngerti kan? Tapi kalau tanya gue masih percaya ETH bisa 10K, 10K. Dia kan bilang 2030 gitu. Tapi ya nggak tahu, kita lihat aja sama-sama gitu. Lu nya bisa sesabar itu nggak? Belum tentu kan gitu. Rata-rata kan masalahnya orang tuh rata-rata gini, lu pengen Ethereum 10K dan lu maunya besok gitu loh. Ngerti kan? Lu beli, wah 10K, terus besok kok nggak 10K? Ya tai lah. Mikir apa sih? Kadang gue nggak ngerti lagi. Nggak gitu. Jadi kayak, gue pun kayak, gue beli, gue percaya nih bisa 10K. Tapi gue nggak berharap besok juga. Gue sesabar dan sesantai itu gitu loh, untuk menunggu. Tapi ya mungkin nggak sampai 10K juga udah gue buang kali gitu. Ngapain nunggu sampai 10K gitu. Mungkin juga gue nggak nungguin sampai 10K seperti gue bilang ya. Bisa jadi udah gue buang gitu. Udah gue kayak udah out, gue udah TP lah gitu loh. Karena waduh guys, Ethereum di 5.000 aja gue udah happy banget. Happy banget gue karena gue masuk size yang lumayan gede ya di Ethereum gitu. Dan bisa jadi gue rotasin ke Bitcoin lagi gitu. Oke, guys, gila gue pileknya udah makin parah nih. Gue istirahat dulu deh. Ini di sini kan udah jam 11 malam. Kalian udah jam 10 kan. Jadi gue udah jam 11 malam di sini and Rabu gue live lagi ya seperti biasa tapi belum tentu lah karena Rabu bini gue mau datang ke sini gitu. Jadi kayak gue mau happy-happy 2 malam dulu lah sama dia. Kayaknya Rabu gue nggak live deh. Jumat lah gue live lagi nanti. Oke? Nah guys, tapi nanti Jumat gue udah balik live di rumah dan udah pasti setupnya lebih oke lagi lah ya. So, dadah, see you, dadah. Masuk Telegram aja ya kalau ada apa-apa. Ciao, 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 bye-bye.